semangat. Insyaallah yang acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang insyaallah akan diisi oleh guru kita semua, Dr. Andes Haji Saifuddin ASM MAG dengan tema fikih keluarga seri 1, yaitu tadabbur 8 surat terakhir Al-Quran. Untuk itu pada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, insyaallah mulai Ahad ini saya mendapat jadwal setiap Ahad keempat kecuali bulan depan ya karena ada Isra Mi'raj. Insya Allah saya akan membahas fikih keluarga berdasar 8 surat terakhir di juz amma. Sebetulnya 9, cuman karena surat Al-Quraisy sudah saya bahas di sini pada tahun 2019. Jadi ini fikih keluarganya sambungan dari tahun 2019. Sekarang surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mulai dari tartibut tilawah. Jadi sudah saya bacakan tadi karena kajian tadabbur Al-Qur'an tetap ditempuh dengan 7 langkah. Yang pertama adalah tartibut tilawah, kemudian yang kedua tarjamah, yang ketiga tarikh, yang keempat tanasub, yang kelima tahlilut tafsir, yang keenam takwil, dan yang ketujuh tatbiq. Dan tatbiqnya dikhususkan pada fikih keluarga. Di surat Al-Ma'un juga akan kita bahas dengan 7 langkah tak tersebut atau 7 tak. Yang pertama adalah tartibut tilawah. Sekarang tarjamahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, apakah kamu melihat? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Ada juga yang mengartikan mendustakan hari akhir. Tarjamahnya bisa berbeda-beda. Seperti pernah saya kemukakan di para penerjemah ayat Quran itu sering ditemukan berbeda-beda. Yang paling menonjol dulu saya bahas wan nazi'ati gharqa, sampai 7 macam penerjemah. Nazi'at itu ada yang mengatakan malaikat pencabut nyawa, seperti Departemen Agama. Ada yang mengartikan benda-benda angkasa yang bertebaran, seperti Bahtiar Surid. Ada yang mengartikan bintang-bintang jatuh terpelanting, seperti Mahmud Yunus. Dan ada juga yang mengartikan pasukan yang berkuda, seperti dikutip oleh Al-Qasimi. Jadi terjemah Al-Quran bisa berbeda-beda.
tergantung kepada menghayati ayat Al-Quran tersebut, tadabbur itu, dan bagaimana bentuk ayatnya. Seperti wan nazi'ati gharqa kan, ayat itu menjelaskan sifat, bukan barang, bukan oknum. Sama dengan wal adiyati dobha. Kita mah di Indonesia wal adiyati dobha teh kuda-kuda yang pasukan berkuda, kuda weh. Karena Departemen Agama menerjemahkan demikian. Tapi kalau kita telusuri beberapa terjemah, macam-macam terjemah itu, ya. Oleh karena itu, dengan pendekatan terjemah ini akan semakin memperluas makna ayat itu. Nanti kita bahas di dalam tafsir lebih jauhnya yukadzibu biddin. Ara'aita, ro'a, melihat. Apakah engkau melihat? Quran ini mengatakan engkau melihat, dan di sini diistilahkan ro'a, melihatnya. Ro'a itu bisa dari ro'yu. Jadi melihatnya bukan hanya melihat dengan mata kepala, bisa juga mata hati atau mata rasio. Jadi kalau ada pertanyaan apakah engkau melihat, mungkin melihat mata kepala atau melihat mata rasio. Alladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu kalau Anda tidak tahu tentang orang yang mendustakan agama, yang yad'ul yatim. Itu sifat pertama. Kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ketiga, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai, alladzina hum yura'un, dan yang riya, wayamna'unal ma'un, dan mencegah untuk berbuat yang berguna. Ini sifat mendustakan agama. Makanya kajian kita fikih keluarga, yaitu keluarga yang tidak mendustakan agama. Yang judul kecilnya itu keluarga agamis harmonis berdasar kajian surat terakhir di juz amma. Sekarang kita lihat tarikh ayat. Kumpulan ayat ini dinamakan surat Al-Ma'un. Tarikh bisa sejarah, bisa iklim ketika ayat itu turun. Iklim itu bisa iklim psikologis, iklim sosiologis, bisa iklim yang lain ketika ayat itu turun. Kita telusuri. Dan kumpulan ayat ini dinamakan Al-Ma'un, yang berarti barang-barang yang berguna. Diambil dari perkataan terakhir pada ayat terakhir. Memang nama surat itu bisa dilihat dari ayat pertama, seperti surat Nun, surat Shad, ya, itu diambil dari kalimat di ayat pertama, Yasin, Toha. Bisa juga di penghujung ayat, yaitu Al-Ma'un. Bisa juga di tengah-tengah, bisa juga inti pembicaraan seperti surat Maryam, surat Al-Baqarah, walaupun kalimat Al-Baqarahnya sedikit ya di dalam surat Al-Baqarah, tapi menjadi nama surat. Siapa yang kasih nama surat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya berjumlah 7 ayat. Menurut sebagian ulama, semuanya turun di Mekah sebelum Rasul Hijriah. Namun menurut As-Sawi, surat Al-Ma'un ini tidak semua diturunkan di Mekah, melainkan bagian terakhirnya diturunkan di Madinah. Jadi terbagi dua menurut As-Sawi dan di Al-Ma'un ini. Bagian pertama turun berkaitan dengan sifat bin Wa'il,
Dan bagian kedua berkaitan dengan Abdullah bin Ubay. Kalau bin Wa'il ini orang Mekah, kalau Abdullah bin Ubay orang Madinah. Tidak diterangkan mulai ayat yang mana yang diturunkan di Madinah itu sebetulnya. Tapi bersanadkan Ibnu Abbas yang lahir 3 tahun sebelum hijrah dan wafat 68 hijriah. Surat Al-Ma'un ini turun berkaitan dengan sifat orang munafik yang hanya mau sholat tatkala berada di lingkungan kaum muslimin. Nah, jika tidak berada di lingkungan muslim, mereka itu tinggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un ini berkalian dengan sifat buruk mereka supaya jangan sampai menular kepada kaum muslimin. Begitu kata Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ya. Ibnu Abbas itu yang dikenal dengan turjamanul Quran, juru bicara Al-Quran. Menurut Ibnu Mundir, fawailul lil muslim yang diturunkan berkaitan dengan orang munafik itu adalah ayat keempat hingga akhir, maka termasuk Madaniyah. Yang termasuk ayat Makkiyah adalah ayat 1 sampai 3. Jadi surat Al-Ma'un itu menurut Ibnu Mundir juga terbagi 2. Di Mekah turunkan dulu sapotong. Banyak ya ayat-ayat yang lain turun. Nanti di Madinah turun lagi. Jadi kadang-kadang satu surat yang pendek 2 kali turun. Kadang-kadang satu surat yang panjang 1 kali turun. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya, tapi demi mudah dipahami. Karena memang tertib ayat itu ketika turun sesuai dengan tema pembicaraan apa yang dibutuhkan oleh umat, tetapi selanjutnya diajarkan oleh Rasul berurutan tartibul ayat. Dan bacaan yang paling besar pahalanya, bacaan yang paling unggul menurut riwayat Al-Hakim, namanya Muhammad ya, Al-Hakim itu namanya Muhammad dalam kitab Al-Mustadrak. Rasul pernah ditanya, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Rasul menjawab, al-halul murtahillu. Al-halul murtahil. Maka sahabat bertanya, mal halul murtahil? Apa itu al-halul murtahil? Rasul menjawab, alladzi yadribul Qur'an min amwalihi falamma irtahala. Membaca Al-Quran dari awal, tapi kalau sudah selesai, mulai lagi dari awal. Kan itu yang diprogramkan di Baitur Rahim ya. Ada PSG. Itu kan dari awal mulai lagi, dari awal mulai lagi. Esensi surat Al-Ma'un ini secara historis berisi teguran terhadap orang yang mengaku beragama Islam, tapi tidak memanifestasikan pengakuannya pada sikap dan perbuatan. Orang yang demikian itulah yang tergolong pendusta agama. Jadi kalau kita ingin keluarga harmonis agamis, jangan jadi pendusta agama. Itu tarikh. Sekarang tanasub ayat. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau dengan sesudahnya tidak saya bahas di sini. Tapi dengan sebelumnya. Kapan ayat surat Al-Ma'un kaitan dengan Al-Kautsar? Nanti ketika membahas surat Al-Kautsar. Jadi ketika membahas Al-Kautsar, kaitan Al-Kautsar dengan Al-Ma'un. Karena sekarang dibahas surat Al-Ma'un kaitan dengan Quraisy, surat Quraisy.
Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat Quraisy sudah kita bahas pada tahun 2019. Bisa Bapak dan Ibu lihat lagi makalahnya yang lalu. Antara lain keluarganya itu dasar iman dan ibadah falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian yang kedua, at'amahu min ju', tahan dalam ekonomi, tidak ada kelaparan. Kemudian rihlah, karena di situ ada rihlatash syita was-shaif, rajin bepergian, berwisata, rihlah. Jadi keluarga kalau ingin harmonis banyak bepergian. Bepergian itu bisa bepergian di lingkungan, bisa olahraga, bisa juga bepergian wisata. Turihlah asyita was-shaif, baik musim dingin maupun musim panas, segala situasi dan kondisi. Kemudian wa amanahum min khauf, harus bebas dari ancaman. Jadi yang berdasar surat Quraisy, kalau kita ingin keluarga harmonis, agamis, ibadah falyabudu rabb hadzal bait. Amankan ekonomi. Kemudian banyak rihlah, pergian. Bisa termasuk rajin olahraga. Bapak-bapak, ibu-ibu olahraganya tidak perlu repot-repot sekarang. Banyak ya diajarkan senam lansia bagi yang sudah lansia. Jadi jangan lupa. Itu kan rihlah itu. Rasul juga sering rihlah. Terus bebas dari ancaman keamanan. Nah, surat Al-Quraisy itu memuji kaum Quraisy yang senantiasa aktif bepergian ke berbagai kawasan, baik di musim dingin maupun musim panas. Namun sayang mereka menyembah Ka'bah, makanya ditegur li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Yang disembah bukan Ka'bah, tapi yang menyembah yang memiliki Ka'bah, Tuhan Ka'bah, Baitullah. Oleh karena itu diserukan pada mereka agar beribadah hanya kepada Allah sebagai pemilik Baitullah. Surat Al-Ma'un mengkritik orang yang merasa sudah beragama padahal kurang peduli pada sesama. Oleh karena itu surat ini menegaskan bahwa orang yang tidak peduli pada sesama seperti pada anak yatim dan miskin dianggap sebagai pendusta agama. Jadi setelah di Quraisy prinsip-prinsip keluarga harmonis agamis ditemukan dalam tatbiknya, maka di dalam surat Al-Ma'un hati-hati beribadah itu harus ada manifestasi. Jadi kalau di dalam surat Quraisy falyabudu bukan hanya ibadah ritual, tapi juga ada ibadah yang sosial. Tanasub yang kedua, surat Quraisy menyerukan agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ma'un mengkritik orang yang rajin ibadah seperti sholat tapi masih lalai dari sholatnya, masih riya. Makanya falyabudu rabb hadzal bait itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ibadat, berucap, bertindak hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpengaruh oleh manusia. Oleh karena itu ibadah yang benar bukan hanya banyak dan rajin, tapi juga bebas dari riya dan disiplin dalam memanifestasikannya dalam segala aspek kehidupan. Itu kaitan yang kedua. Kaitan ketiga, surat Quraisy mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ketahanan ekonomi kepada orang Quraisy. Jadi secara mantuk nama surat Quraisy memuji orang Quraisy, tapi mafhumnya mengajarkan kepada kita. Tatbiknya mengajarkan kepada kita keluarga. Khususnya dikaji dari sudut keluarga.
Ini menganugerahkan ketahanan ekonomi hingga bebas dari kelaparan, serta keamanan negeri hingga bebas dari rasa takut dan terancam. Ya, saking bebasnya keamanan di Baitullah, di sekitar Baitullah. Ini ada kaitannya dengan surat Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi'ashabil fil. Itu Abdul Muthalib ya sudah diancam oleh Raja Abrahah, sudah dicuri unta-unta dan kudanya. Malah dia membebaskan merebut unta dan kuda yang direbut itu, yang diberut oleh Al-Bahar itu, mengamankan Abrahah itu mengamankan unta dan kudanya. Maka ditanya, kenapa kamu Muthalib malah lebih tertarik mengamankan unta dan kuda yang mau dirampas Abrahah, bukan Baitullah? Kata Abdul Muthalib, Baitullah mah eta mah geus aman, pasti kurobnya, kutuhan yang dijaganya. Makanya kan tidak bisa Baitullah dipindahkan ke Abrahah. Dan wa amanahu min khawf, kemudian dalam ayat haji juga kan inna awala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk ke Baitullah itu aman, artinya harus menjaga keamanan. Makanya Baitullah atau Ka'bah itu tidak pernah terganggu dari masa lalu sampai masa kini. Ya, walaupun peperangan di sekitarnya, tapi Ka'bah tetap aman. Waman dakhalahu kana amina, artinya juga kita kalau masuk Baitullah Masjidil Haram itu harus menjaga keamanan. Itu tanasub atau kaitan ayat surat Al-Ma'un dengan surat Quraisy. Jadi oleh karena itu bahwa dengan ketahanan ekonomi hendaklah memberikan bantuan pada sesama. Jadi bukan hanya dalam ketahanan ekonomi itu untuk kepentingan keluarga sendiri saja, tapi juga memberikan bantuan kepada tetangga. Jadi sampaikan 3 kali Rasul mengatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tidak beriman, tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa itu yang tidak beriman ya Rasulullah? Yaitu orang yang perutnya kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Jadi kita harus tahu tentang kondisi tetangga. Jangan perut kita kenyang tapi ada tetangga yang kelaparan, itu belum masuk mukmin. Baik, kita mulai sekarang yang berikutnya, yaitu tafsir ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, huruf hamzah a pada ayat ini berfungsi sebagai istifham atau kata tanya. Pertanyaan semacam ini berfungsi dorongan agar para pembaca dapat berpikir dan tertarik untuk mengetahui jawaban. Jadi Quran itu ngajak dialog dengan pertanyaan. Dan Rasul juga sering mengajarkan al-Islam itu dengan sistem dialog. Kadang-kadang beliau dialog dengan sahabat seperti birukum, perlukah aku terangkan. Kadang-kadang beliau dialog dengan Jibril seperti peristiwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, oleh Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, atau oleh Ibnu Majah, atau oleh juga An-Nasai. Ketika Rasulullah SAW berada di kalangan sahabat,
tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan. Dia mengatakan, mal iman. Apa itu iman? Maka Rasul menjawab, antum minabillah, dan seterusnya. Mal Islam, apa itu Islam? Rasul menjawab, ala tusyrik bihi syai'an. Anta budallah ala tusyrik bihi syai'an. Tuqimus shalah. Mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, itu dialog. Jadi setelah bubar, apa sudah tidak ada si pemuda itu, maka Rasul bertanya, kalian tahu siapa pemuda tadi? Tidak tahu ya Rasulullah, dialah Jibril. Jadi itu Rasul dialog dengan Jibril ketika mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Maka kita sekarang juga berdialog. Jadi aro'aita, dialog ini, Quran ini kepada kita. Jadi kalau kita membaca itu, oh Allah berdialog dengan kita. Kita ditanya, tahukah tentang pendusta agama? Kalimat tanya semacam ini juga memberikan isyarat betapa penting hal yang akan diterangkan. Biasanya dengan dialog itu kan betapa penting. Dan betapa tersembunyinya sifat subjek yang dipertanyakan. Pertanyaan itu. Seperti yas'alunaka 'anis sa'ah. Perkataan ro'aita berasal dari kata ro'ah, yaro, yang berarti melihat. Perkataan melihat mencakup atas penglihatan mata kepala dan penglihatan mata hati. Jadi mata qalb, mata hati. Menurut Abu Su'ud yang lahir 889 wafat 982 Hijriah, kalimat tanya aro'aita ini mengandung arti kecaman terhadap orang yang akan disebutkan sifatnya, atau ta'ajub yang menganggap aneh terhadap orang yang memiliki sifat yang akan disebut. Jadi fungsi istifham, fungsi pertanyaan itu bisa bantahan, bisa kecaman, atau ta'ajub, bisa juga ta'ajub gitu ya. Dari apa yang akan disampaikan, apa yang disebutkan, apa yang didialogkan itu. As-Suyuti mengartikan aro'aita pada ayat ini dengan hal arafta. As-Suyuti ini nama aslinya Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyuti. Ada dua Jalaluddin yang populer. Ada Jalaluddin As-Suyuti, ada Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, dua Jalaluddin itu, Al-Mahalli dan As-Suyuti, membuat karya tafsir. Bukan tafsir sebetulnya, itu terjemah Quran dengan bahasa Arab. Karena tafsir nama panjang lebar. Itu namanya Jalalain. Jalalain itu dua Jalal. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Membuat karya tafsir dua orang. Kata As-Suyuti, aro'aita itu hal arafta. Apakah tahu, apakah Anda kenal? Istilah yukadzib, mendustakan, bisa bermakna menolak atau mengkufuri. Akan kebenarannya secara langsung, bisa juga tidak langsung. Kalau mendustakan langsung, ya membantah, membohong, menganggap bohong. Kalau tidak langsung, mungkin secara lahiriah menerima, tapi di belakangnya menolak. Mendustakan secara langsung adalah menolak kebenarannya dengan kufur secara terang-terangan dan tidak mengakui Islam. Sedangkan mendustakan secara tidak langsung seperti orang yang menyatakan Muslim, tapi melakukan tidak berdasar Islam. Kata Ibnu Abbas, yaitu lahir 3 tahun sebelum hijrah, wafat 68 Hijriah, tepatnya di Taif. Sebagaimana dikutip oleh As-Syaukani dalam kitabnya cukup banyak, As-Syaukani ini antara lain Nailul Autor, juga
tafsir Baitul Qadir. Yukadzibu bidin pada ayat ini yukadzibu bihukmillah. Dengan hukum Allah. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu bidin versi As-Saukani yang bersanadkan Ibnu Abbas, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan hukum Allah? Terjemahnya. Jadi bukan mendustakan hari kiamat menurut versi Beryoma. Din itu apakah tahu orang yang mendustakan hukum Allah? Menurut mufassir lain, kalimah din, ad-din pada ayat ini mempunyai dua makna. Yang pertama al-jaza, yang berarti hari pembalasan. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Tapi makna yang kedua, dinul Islam. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama Islam? Ibnu Katsir, ini tafsirnya sangat populer, mengartikan adin pada ayat ini dengan al-ma'ad wal jaza was sawab. Janji Allah, pembalasan dan pahala, yang berarti tempat kembali pembalasan dan ganjaran. Sedangkan Al-Qurdi mengartikan dengan al-jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Jika ayat ini dibaca oleh keluarga, maka pertanyaannya apakah semua anggota keluarga sudah tahu tentang pendusta agama, pendusta hukum Allah, pendusta hari pembalasan, pendusta hari perhitungan, atau pendusta hari kiamat? Bukankah keluarga didirikan atas nama Allah? Mendirikan keluarga kan ketika nikah atas nama Allah. Bahkan dipimpin oleh kepala KUA, pengantinnya syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan halalnya dengan nama Allah. Kemudian dipegang atas nama Allah, amanat. Apakah keluarga tahu tentang siapa itu pendusta agama? Jangan dan diwujudkan dasar tauhid. Jangan sampai terjadi mengaku keluarga muslim tapi masih mendustakan keislaman. Menurut Al-Alusi, ini mufassir abad ke-20 Masehi, 14 Hijriah, ketika ayat ini turun, yang diajak bicara adalah Nabi. Ketika ayat ini turun, yang dibawa bicara adalah Nabi Muhammad SAW. Namun maknanya ditujukan kepada siapapun yang ingin mengetahui iklim keluarga zaman Nabi ketika ayat ini turun. Dengan demikian artinya adalah, tahukah Anda, Muhammad, siapa yang mendustakan agama atau hari pembalasan? Jika Anda tidak tahu, perhatikan ayat berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya dan Allah Subhanahu wa taala menjawab. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang menghardik atau membiarkan atau tidak mengurus atau menelantarkan anak yatim. Nanti yad'unya tafsirnya. Menurut An-Nasafi, ini lahir 630, wafat 711 Hijriah, ayat ini seakan menandaskan wa illam ta'rif, jika kamu tidak tahu siapa yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik, menyepelekan, orang yang membiarkan, orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Jadi orang yang mendustakan agama itu
wa illam yaqrib wa illam ta'rib orang yang mendustakan agama itu yang menghardik anak yatim. Kata Al-Jayani yang wafat 815, yadul yatim itu yadfa'u an haqqihi, tidak memenuhi haknya. Menghardik tidak memenuhi hak atau membiarkan atau menyepelekan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-yatim man faqada abuhu shagir. Yatim itu adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya ketika dia masih kecil. Itu yatim. Jadi kalau saya, walaupun ayah dan ibu saya sudah meninggal, sekarang bukan anak yatim karena ayah saya meninggalnya ketika saya sudah berusia 50 tahun. Jadi bukan anak yatim, karena kalau anak yatim mah man faqada abuhu shagir, ketika dia masih kecil. Orang yang belum dewasa dan ditinggal wafat oleh ayahnya. Orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya disebut yatim, namun kalau hewan, yatim itu yang ditinggal induknya, ibunya, yang ditinggal induknya kalau hewan mah. Yang ditinggal mati oleh induknya. Jadi bapaknya mendages biasa tinggalkan hewan ditinggal ku indukna ta. Ibnu Bari berpendapat bahwa orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya disebut yatim. Yang ditinggal wafat oleh ibunya disebut al-aji. Kalau kata orang Indonesia mah yatim ditinggal bapana, piatu ditinggal ibuna. Yatim piatu ditinggal oleh ayah dan ibu. Dan yang ditinggal wafat oleh keduanya dalam bahasa Arab al-latim. Ada yatim, al-aji, ada al-latim. Kalau latim mah ditinggal oleh ayah dan ibu. Ayat ini mengecam keras orang yang tidak memenuhi hak anak yatim. Bahkan divonis sebagai yang mendustakan hukum Allah atau mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Adapun hak anak yatim yang mesti dipenuhi berdasar beberapa ayat Al-Quran cukup banyak. Nah ini tentang anak yatim cukup banyak. Ya, tidak perlu saya bahas secara rinci. Jadi nanti dibaca saja, karena itu sudah ada makalahnya. Mengasuh anak yatim secara baik bukan hanya mendapat nilai membenarkan agama, tapi juga bakal meraih kedudukan tempat tinggal di surga. Sahal bin Sa'ad menerangkan bahwa Rasul bersabda dalam riwayat Bukhari. Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari nama kampung. Dia lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Pada juz 18 halaman 417, Rasul bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Hakada wa qala bi usbu'aihi sababah wal wusta. Usbu'aihi sababah wal wusta. Sababah telunjuk, wal wusta jari tengah. Jadi sambil Rasul menunjukkan ana wa kafilul yatim seperti ini. Berdasar hadis ini, orang yang mengasuh anak yatim secara baik bakal berada di surga bersama Rasul alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, memelihara anak yatim itu mesti waspada. Jangan sampai hartanya rusak akibat salah mengelola. Makanya di Indonesia antara Muhammadiyah dengan Persis berbeda dalam pengelolaan anak yatim. Kalau Muhammadiyah di seluruh daerah ada panti asuhan anak yatim, itu pasti milik Muhammadiyah. Gaya milik Persis.
panti asuhan anak yatim. Karena apa? Beda pemahamannya. Kalau Muhammadiyah lebih bagus ngurus anak yatim teh dilembagakan supaya terurus, terpelihara, terpantau. Dan banyak yang dari panti asuhan itu yang sudah doktor bahkan jadi profesor. Kalau Persis bukan begitu. Anak yatim dikelola ku ahli kekeluargana. Makanya anak yatim biarkan saja di ibuna, tapi disumbang ibuna. Jadi indungna nu disumbang mah dia bisa kaurus, kasih sayang. Kalau ini mah dari manajerial ke pimpin Muhammadiyah, makanya ada panti asuhan. Kalau ini lebih dipentingkan kalau anak yatim masih kecil kan, dibutuhkan kasih sayang, sumbang saja ibunya biar bisa mengelola anak yatim itu. Makanya itu aneh, ada lembaga di Muhammadiyah, tidak ada lembaga di Persis. Bukan berarti orang Persis untuk peduli anak yatim, tapi ngurus. Nah, orang Persis mah ngurus anak yatim teh nyumbang ka indungna, ka ibuna. Nah, Bapak dan Ibu terserah mau ngurus anak yatim, mau cara apa? Mau ke lembaga kirimnya, atau mau sumbang saja ke ibunya, atau tidak perlu ke ibunya, datang aja ke sekolah, datang aja ke sekolah. Siapa di sini sekolah anak yatim? Si anu, biar saya yang nanggung biaya sekolahnya. Itu anak yatim. Jadi biar mereka tetap berada di ibunya, tapi nanti bantunya siapa yang nyumbang tidak perlu tahu, dah Allah yang mencatat. Kumaha cenah doana, doana oge kan kamarobayani sogiro, seperti yang mencurahkan kasih sayang kepadaku sewaktu kecil. Sahawe itu disebut, walaupun di situ apa warhamhuma, tapi kamarobayani sogiro yang ngurus. Jadi walaupun tidak tahu siapa yang ngurus, gampang itu. Ke SD yang dekat di sini, siapa saja anak yatim, catat. Terus ada rekeningnya, kirim, gitu kan. Ini kafil, itu saya yakin termasuk kafil. Jadi bukan hanya mengurus dibawa ke rumah saja. Yakin termasuk kafil. Melihara anak yatim. Karena apa? Karena kalau kafil yang mengurus, yang membawa ke rumah, harus waspada. Berbuat baiknya kepada anak yatim itu. Ini kita perhatikan dari riwayat Muslim yang lahir 204, ada juga yang mengatakan 206. Imam Muslim itu 4261 Hijriah, juz 9 halaman 348 dari Abi Dar Al-Ghifari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abadar inni araka dhaifan wa inni uhibbulaka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna alas naini wala tawallayanna ma la yatim. Hei Abu Dar, beliau nasihat kepada Abu Dar, aku itu sangat mencintaimu seperti mencintai diriku. Kamu jangan terbebani oleh dua masalah yang berbeda, yaitu ngurus anak yatim. Kamu mah nggak usah bawa anak yatim. Jadi oleh Rasulullah, Abu Dar itu dilarang untuk mengurus anak yatim, menjadi kafil anak yatim. Tadinya kan Abu Dar tuh tertarik untuk mengurus, memelihara anak yatim, tapi dinilai oleh Rasul, kamu nggak bisa urus anak yatim, nanti kamu urus, nanti kamu tugas berdakwah, tugas kan beliau itu penulis hadis ya, dan menyampaikannya. Jadi kalau ngurus anak yatim terlalu sibuk urus anak yatim, nanti tugas dariku tidak terurus. Jangan dibebani kamu dengan beban yang berbeda tugasnya. Nah, makanya tadi ya, anak yatim harus ke ahlinya kalau urusan ngurus. Tapi kita nyumbang makan,
gampang. Dalam hadis ini terungkap nasihat Rasul terhadap Abu Dar yang wafat tahun 32 Hijriah. Agar jangan mengurus dua hal yang cukup berat, yaitu urusan kemaslahatan dunia, seperti pemerintahan dan urusan akhirat, seperti keagamaan sekaligus. Karena terdapat kelemahan. Jadi dianggap punya kelemahan oleh Rasul. Artinya kita harus memposisikan diri, mengurus itu seperti apa. Jadi kalau di bawah malah menderita, anak yatimnya terlantar, kan di ibunya, kita sumbang saja ke ibunya. Dan sekarang mah kan ada tren yang bulan tahun dari panti asuhan dibawa ke imah, anak yatim bagikan duit di amplopan kan. Ada yang hitanan juga anak yatim dikumpulkan. Ya itu mah pemahamannya berbeda-beda tentu saja. Tapi kalau menurut saya ngasih anak yatim latu tu sufaha, jangan engkau berikan kepada yang belum bisa ngurus. Latu tu sufaha, harta itu dalam surat An-Nisa. Jadi jangan diberikan ke anak yatimnya, tapi berikan kepada tanggung jawabnya. Apakah ibunya atau panti asuhan, berikanlah sumbangan itu, nggak usah anak yatim dijajarkan gitu. Jajarkan. Bahkan setiap hari saya ada WA. Yayasan anak yatim. Alhamdulillah anak yatim kami sudah berzikir malam ini mendoakan Bapak dan Ibu para donatur. Maka nyuhunkeun sumbangan itu di HP saya itu ada mungkin 12-an panti asuhan. Tapi karena terkenal gitu dengan panti asuhan nanti kumaha. Jadi walaupun ya kita, karena kalau dari WA makan susah itu dah alamatnya di mana. Jadi ya yang anak yang tahu saja kreatif. Jadi Abu Dar itu sampai dikritik oleh Rasul, kamu jangan terlalu terbebani oleh dua urusan yang berat. Jadi dengan demikian pesan Rasul kepada Abu Dar itu saking sayangnya. Dalam hadis ini juga tersirat anjuran agar setiap muslim itu berhati-hati untuk memikul tanggung jawab. Jadi jangan karena tertarik sehingga segala macam diambil, akhirnya menelantarkan. Jika dirasakan kurang mampu, jangan terlalu berani mengambil risiko yang berakibat merugikan yang lain. Mengasuh anak yatim merupakan tanggung jawab yang berat. Bila tidak mampu, lakukanlah dengan cara yang lain, yang lebih aman dan lebih kemaslahat. Keluarga muslim tentu saja tidak boleh melupakan tanggung jawabnya terhadap anak yatim. Sering terjadi kalangan umat karena mengajar adat kebiasaan atau ritual yang dianggap ta'budi, maka lupa pada anak yatim. Makanya sekarang menurut saya kaum muslimin Indonesia teh lagi diuji, bisa umroh. Ya bisa sebagian kecil, tapi kemarin sudah diberangkatkan 1.000, ada terkendala. Itu diuji itu supaya apa? Bangsa Indonesia teh banyak yang lupa terhadap tanggung jawabnya terhadap anak yatim dan orang miskin. Umroh we didahulukeun. Eta ada ustad-ustadna kampanye termasuk saya. Pandumpai lumayan kampanye itu satu jamaah kan $50, Bu. Honornya dari travel. Jadi ngajak jadi travel lumayan, setiap jamaah dapat honor $50. Kalau sayanya berangkat membimbing kan dapat honor juga $500. Ya, kan ngabimbing bisa umroh kita, bawa jamaah dapat $50, kemudian berangkat dapat $500, kan gede. Makanya banyak kiai, ustadz dakwah supaya banyak jamaah.
menang duit, ekonomi. Da bongan we ustadna eueuh nu nanggung, kudu neangan sorangan. Jadi praktek ya. Sehingga datang ke sananya juga, datang ke ke Masjidil Haramnya juga ustadz teh kudu selfie gitu. Kudu nayangkeun tawaf ya. Nayangkeun tawaf. Kan kenapa? Supaya nanti ditayangkeun ke umat, baik di FB maupun di berbagai media massa. Itu iklan travel. Saya pernah kan membimbing umroh terus untuk nayangkeun dah hayang tentram teh ibadah di WA. Naon cenah Ustad? Untuk nayangkeun kuduna mah nayangkeun dari berangkat di Jakarta, turun pesawat di Jeddah atau di Madinah, begitu datang ke Masjidil Haram harus ditayangkeun gitu. Oh iya, ini karena saya tugas dari travel ya wayahna we gitu. Itu kampanye. Makanya saya sekarang kritik itu. Ayo, terhenti. Supaya apa? Banyak umat mementingkan ibadah umroh yang sifatnya ritual. Sekarang itu 40 juta. Kalau sekamar 2 orang, 40 juta. Eta lupa tetanggana orang miskin teu keparaban. Eta nu teu sakola, anu sakola teu kabiayai. Bahkan saya punya itu di Muhajirin juga ahlu supah yang di masjid. Sekarang itu mau kuliah pasca sarjana. Hese eta biayana. Nyumbang minta sumbangan ketika masjid butuh itu mah hancur air, saya umumkan 2 hari dapat 15 juta. Itu yang nyarumang gitu. Sehingga terjadi asalnya ledeng sekarang jadi jet pump Muhajirin. Tetapi ketika saya umumkan ini mukimul masjid mau kuliah S2 hararese kumpul itu belum tergambar di masyarakat. Itu penyatuan keluarga masyarakat, itu penyatuan iman dengan sosial. Makanya sekarang itu coba kalau Baitur Rahim punya program, saya dari dulu sering ngomong, punya program kuliahkan itu orang-orang yang diam di masjid. S2, S3, biaya masjid. Second kontrak berapa tahun aktif masjid. Tapi kalau yang ngurus masjidnya, yang membina ibu-ibu, membina anak-anaknya seorang dokter, kan beda pemikirannya. Beda dengan yang ya bagaimanapun keahlian itu bukan dengan ijazah, tapi ada perbedaan. Kalau khodimul masjidnya seorang dokter mah beda lah pola pikirnya. Makanya itu supaya ini kritikan. Sok nusok arumroh ngorbankeun puluhan juta, sumbangkeun ke kuliah. Jadi kalau S1 sekarang banyak beasiswa dari wali kota juga ada. Itu S1, S2, S3 kita tanggung bersama. Supaya jangan sampai kritikan ayat ini tidak terlaksana oleh kita, tidak ada perbaikan. Wala yahudu ala ta'amil miskin, pendusta agama. Sifat yang mendustakan hukum Allah yang berikutnya adalah tidak terlibat dalam menyantuni orang miskin. Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana sebagian ulama beranggapan sama dengan fakir miskin. Dalam riwayat Muslim, siapa itu miskin? Laisal miskin bihadat tawab. Orang miskin bukan orang yang keliling-keliling mintaan duit ke setiap rumah, bukan. Allati yatufu 'alan nas fatarudul luqmah wal luqmatan, yang sasuap 2 suap nasi, tamrotan 2 biji korma. Qala mal miskin ya Rasulullah, qala alladzi la yajidu ala yubni wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi
wala yas'alun nasa syai'a. Orang yang tidak mampu membiayai hidupnya. Jadi orang miskin itu termasuk miskin sebagai tersirat dalam hadis. Itulah yang mesti disantuni. Ya. Fawailul lil musollinnya, insya Allah kita ketemu lagi bulan berikutnya ya, Sya'ban. Enggak? Sekira harus ada dialognya. Mana? Enggak, dari Bapak atau Ibu ada yang ingin didiskusikan bagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila ada tetangga atau anak-anak tetangga, anak-anak ada dua yang ditinggal oleh orang tuanya begitu saja, apakah itu disebut orang yatim kah? Terus kemudian bagaimana tetangga itu sendiri bisa melaksanakan seperti halnya seperti anak yatim? Jadi bukan ditinggal wafat, ditinggalkan. Ditinggalkan ya. Itulah. Ya, makasih. Memang secara harfiah anak yatim itu manfakoda abuhu. Tapi pakoda itu kan bukan wafat ya, bukan wafat, tapi ditinggal. Ditinggal itu bisa ditinggal mati, bisa ditinggal jauh ya, ditinggal jauh. Tetapi pengertian anak yatim ditinggal wafat. Tapi kalau dari kepentingan, mungkin kalau yang ditinggalkan oleh orang tua mah bukan status ayah, tapi orang itu merupakan doa apa yang harus kita tanggung jawab. Jadi itu bagus kalau ditinggal ayahnya atau ditinggal ibunya. Ya, ditinggal ayah. Ini banyak yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan ayah itu wal mauludu lahu. Ayah itu adalah orang tua anak. Jadi pemilik anak, ayah itu. Jadi sebetulnya kalau bercerai, tadi kan kasusnya bercerai. Kalau bercerai, maka yang menjadi tanggung jawab mengurus anak itu bapaknya. Ari anaknya mah terserah di mana saja. Mau di ibunya, mau di bapaknya. Ya kebetulan kan ini ada pengalaman bagi anak saya ya. Anak saya itu dulu cerai dengan suaminya setelah punya anak 5. Kemudian beberapa waktu yang lalu dia nikah dengan seorang duda yang punya anak 4. Jadi anak saya itu 4 ditambah 5. Jadi 9 ya. Anak saya yang kedua itu anaknya. Jadi anak kandungnya 5, anak dari suaminya 4. Ya. Tapi kebetulan ini si suami yang mencerainya itu dia tahu tentang hukum. Maka baik anak dia yang 5 itu dibawa oleh ayahnya dipasantrenkeun. Semua masantren kecuali yang kecil. Masih saya larang kalau belum 10 tahun jangan dipesantrenkeun. Pesantren itu harus di atas 10 tahun. Jadi itu bapaknya tanggung jawab. Nah kemudian sekarang punya suami yang punya anak. Si suami ini juga yang tanggung jawab. Karena sebetulnya kalau bercerai, anak itu bukan tanggung jawab ibu. Ekonomi nama bapak. Jadi bapak yang tanggung jawab. Kalau anaknya di mana terserah. Seperti suami anak saya yang kedua ini, dia ibunya yang ngurus anaknya. Mungkin alasan weda mengarah ekonomi masih jalan ke ibuna kan kadang-kadang gitu ibu teh dipegang oleh ibunya. Jadi nasibnya anak saya itu
anak suaminya dipegang oleh ibunya, walaupun biaya suaminya 22 juta per bulan pada anak 4, kemudian anak kandungnya dibawa oleh bapaknya. Jadi tinggal duaan itu. Di mana teh? Duaan itu mana? Jadi kata saya sering ditekankan, kamu anakmu dibawa ibunya. Syukur kamu, bersyukur kepada Allah. Kenapa Pak bersyukur? Kan saya tidak mencurahkan kasih sayang kepada anak saya. Bersyukur kamu teh ngurus neangan baby sister teh sudah, apa susah. Cuma diurus ku ibuna, kamu tinggal membiayai. Kan enak saya bilang. Lalu kepada anak saya yang perempuan, anak kamu limanya dibawa ke bapaknya, bersyukur. Tidak usah repot-repot. Dan kalau kamu bertemu, saya bilang, yang bertemu maru, kamu harus berterima kasih. Saya katakan kepada suami anak saya yang kedua, katakan kalau bertemu dengan bekas suami, terima kasih, kamu telah menceraikan itu. Kenapa menceraikan? Karena kalau tidak kamu menceraikan, saya tidak kawin dengan dia. Nah, jadi terima kasih, saya bilang. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali tadi, kalau Bapak menemukan orang yang ditinggal oleh ayahnya tidak biayai, saya yakin itu masuk kepada pemeliharaan, ya. Pemeliharaan tetangga, pemeliharaan anak yang terlantar, duafa dan sebagainya. Jadi kita sumbang saja ibunya. Kita sumbang ibunya, terus si anaknya daftarkan, tanggung jawab. Itu apa? Biaya sekolahnya. Kalau dia masih SD, kan tinggal ke SD, nah datang. Saya biayai. Urusan sekolah, urusan segala macam, saya biayai. Saya kira itu Pak. Masuk, insya Allah. Enggak, ada lagi? Dari Bapak terlebih ada yang ditanyakan lagi? Ya, karena sudah jam 6 lewat 3 menit ya di sini. Saya kira dia anggap cukup karena ada acara berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.